Sebelum saya akan menjelaskan tentang ukhuwah Islamiyah itu sendiri, bahwa terlebih dahulu kita harus pertama sekali membangun personal atau pribadi Muslim yang ideal. Sebagaimana tadi sudah kita dapatkan suatu materi membangun atau membentuk keluarga Muslim yang ideal. Dari membangun personal atau Muslim atau pribadi yang ideal menuju kepada keluarga Muslim yang ideal, untuk mencapai suatu titik masyarakat Muslim yang ideal, baru dengan menambah atau menumbuhkan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dalam bermasyarakat tersebut, baru akan tercapai yang namanya kebangkitan umat dan bangsa. Kalau tahapan pertama belum kita jalankan atau belum kita lalui, sulit bagi kita untuk bisa menanamkan ukhuwah Islamiyah di hati-hati sebagian umat Muslim yang ada di Indonesia maupun di dunia ini. Karena itulah pokok persoalan yang pertama, tidak terciptanya suatu landasan ukhuwah Islamiyah karena personal Muslim yang sangat lemah keimanan dan keilmuannya, sehingga tidak bisa tercapai suatu keluarga yang ideal dan tidak mungkin menumbuhkan ukhuwah Islamiyah itu dengan baik. Di dalam sebelum saya berbicara tentang ukhuwah Islamiyah itu sendiri, kita tengok ke belakang dulu sebentar. Sebenarnya ini bukan tema yang harus saya sampaikan, yaitu tentang membentuk personal atau pribadi Muslim yang ideal, yaitu Muslim yang punya syarat 5M lah. Bisa saya katakan, yang pertama dia seorang mukmin, dia seorang muslih, dia seorang mujahid, dia seorang muta'awin, dia seorang yang mutkid. 5 syarat itu sebagai pembentukan untuk menjadi seorang pribadi atau personal Muslim yang ideal. Kalau memakai kata-kata ideal yang tajuk atau judul yang dikemas oleh panitia, maka yang ideal itu seperti apa? Tentunya karena kita mayoritas dan kita seorang Muslim, maka yang ideal itu adalah seorang yang Islami, personal yang Islami, keluarga yang Islami, dan masyarakat yang Islami. Membentuk suatu masyarakat, tatanan masyarakat yang Islami, sehingga dengan masyarakat yang Islami bisa menumbuh suburkan ukhuwah Islamiyah sehingga tercapai yang namanya kebangkitan umat. Seperti yang 5M yang tadi saya kemukakan, yang mungkin saya tidak jabarkan satu persatu dan itu nanti bisa di pertemuan yang lain, karena ukhuwah Islamiyah ini sebagai tema yang harus saya bahas secara panjang lebar. Satu contoh saja, seandainya seorang personal Muslim yang Islami atau yang ideal adalah yang mukmin. Mukmin seperti apa? Yang memiliki akidah yang benar, terus memiliki ibadah yang baik, dan memiliki akhlak yang terpuji. Itu syarat seorang mukmin. 3 syarat itu harus dimiliki. Dan syarat-syarat yang di dalam yang lain seperti dia harus muslih, mujahid, muta'awin, dan mutqin, dan seterusnya. Terus bagaimana nanti setelah adanya seorang pribadi yang soleh yang sudah terbentuk itu, dia sudah mulai merencanakan suatu keluarga yang ideal, keluarga yang Islami. Dari keluarga yang Islami inilah lahir beberapa komponen keluarga yang akan terbentuk sesuatu masyarakat yang Islami, tatanan masyarakat yang Islami. Keluarga yang Islami seperti apa? Quran sebenarnya sudah banyak menceritakan profil keluarga yang Islami. Di dalam Al-Quran banyak sekali. Di situ ada cerita keluarga Ali Imran, nama saya juga nih. Ada keluarga Ali Imran, ada keluarga Luqman Hakim, ada keluarga Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, ada keluarga Syuaib alaihissalam, kemudian ada keluarga Musa alaihissalam. Itu profil-profil keluarga yang ideal di dalam Al-Quran, yang sudah memang banyak sekali contohnya yang Allah berikan pada kita semuanya. Kita baca, kita ambil, kita pelajari, oh inilah yang namanya keluarga yang ideal, seperti itu.
kalau Quran sudah ada contoh-contoh keluarga ideal, ya sepatutnya lah kita sebagai keluarga yang memang ingin membentuk keluarga yang ideal, keluarga yang Islami, pokok landasan suatu asas keluarga yang Islami adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Karena apa? Karena Al-Quran dan As-Sunnah adalah suatu inspirasi, sebagai inspirasi umat Islam, dan juga sebagai bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada umat Islam itu sendiri. Bagaimana kita dapat inspirasi bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan umat Islam itu jauh dari keduanya. Jauh dari keduanya bisa diartikan dia malas membacanya, tidak mengkaji dan mempelajari isinya, dan juga bisa tidak mengamalkannya. Sehingga sangat jauh sekali kalau kita ingin membentuk suatu keluarga yang ideal, yang Islami, tapi kita masih jauh juga dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sangat jauh sekali kalau kita bisa membentuk suatu kebangkitan umat. Dari tajuk yang ke belakang ini yang tadi saya katakan, personal yang ideal, pribadi Muslim yang Islami, kemudian keluarga menuju keluarga Muslim yang ideal atau yang Islami, guna mencapai suatu tatanan masyarakat yang Islami, dan baru itu akan tumbuh nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan, akan tercapai yang namanya kebangkitan umat dan sekaligus kebangkitan bangsa. Dasar pemikiran tentang ukhuwah Islamiyah di dalam Al-Quran, Allah sebutkan di dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Ya, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Itu dalam surah Al-Hujurat. Kemudian di dalam surah Al-Imran ayat 103, waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kemudian dalam hadis Nabi juga ada indal muslim akhul muslim. Ukhuwah Islamiyah atau bisa kita artikan sebagai persaudaraan muslim, atau dalam bahasa lain ta'liful qulub bainal muslim, menyatukan hati-hati seorang muslim. Ya. Kalau kata-kata menyatukan, tentunya ini sangat dekatnya, sangat akrabnya antara muslim dan muslim yang lain, sehingga hati-hati mereka menyatu. Atau seorang bisa dikatakan ukhuwah Islamiyah adalah satuan hati dan jiwa di antara kaum muslim yang diikat dengan ikatan akidah. Jadi ukhuwah Islamiyah itu tidak bisa di luar akidah.